Bang Doli tanggapannya? Iya, pertama saya kira kita harus memahami, harus clear dulu ya, supaya tidak ada tafsir kemudian seperti yang kemarin dibicara ada politisasi dan macam-macam. Program ini bagus, ya, seperti yang tadi sampaikan Pak Agus tadi. Ini kan salah satu penterjemahan Pak Prabowo tentang apa visi dia 5 tahun ke depan. Bahkan sebetulnya ini kan program futuristik sebetulnya. Ya kan, ini nggak bicara tentang soal anak sekolah hari ini, tapi anak-anak Indonesia 5, 10 tahun, 15 tahun datang diharapkan punya badan yang sehat, otak yang cerdas, jiwa yang kuat, kan kira-kira itu visinya ini. Jadi ini bagus. Nah, sehingga memang, dan yang kedua, ini adalah salah satu materi kampanye utama Pak Presiden dulu. Dan bisa jadi masyarakat memilih Pak Prabowo karena memang mengharapkan program ini jalan. Jadi artinya saya mengatakan program ini harus jalan memang. Kalau enggak nanti tidak menepati janji. Itu artinya tidak sepakat jika harus di moratorium sementara. Nah, sekarang kita tinggal problem yang kita hadapi sekarang apa. Saya setuju memang perlu ada perencanaan yang matang sebetulnya dari awal. Bahkan sebetulnya harus ada landasan hukum yang kuat, ya. Nah, syukur sekarang ini kita sudah mulai sadar dan kemudian melihat ternyata nggak sesederhana yang kita bayangkan program ini, ya. Karena pertama apa? Satu, anggarannya besar. Yang kedua, ini program masif, melibatkan banyak orang dari pusat sampai ke tingkat yang paling kecil sekolah, gitu loh. Jadi ini rantainya panjang sekali. Jadi kalau nggak kita siapkan secara matang, memang bisa jadi ada problem. Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang ini mungkin kita petakan dulu masalahnya ya. Apakah memang problemnya hanya, jangan-jangan ini cuma hanya simptom aja nih soal keracunan ini. Mungkin ada lagi peta-peta masalah yang lain yang tentu ini itu momentumnya artinya mungkin saja masalahnya jauh lebih besar dari ini, ya, lebih sistemik masalahnya. Bisa jadi, ya kan. Nah, oleh karena itu saya setuju kan saya dengar Pak Presiden akan pertama sudah hands on ya, udah ngambil alih dan kemudian membuat peraturan Presiden tentang tata kelola ini. Nah, kita berharap tata kelola ini bisa menjangkau atau mengantisipasi problem-problem berikutnya sekedar di luar masalah soal keracunan ini, ya. Tadi misalnya apakah perlu ditinjau ulang tempat di mana atau lokasi dapur-dapur itu. Tadi kan ada mengusulkan kenapa nggak di sekolah aja sih, gitu. Itu bukan salah satu yang dalam waktu dekat mengantisipasi soal keracunan, karena keracunan ini kan kadang-kadang kalau dalam ilmu gizi itu bicara tentang soal masaknya kapan, terus kemudian distribusi dan lain sebagainya ya Bang ya. Lamanya pengantarnya kayak gimana gitu loh. Jadi menurut saya ini hanya mungkin bisa jadi hanya salah satu problem yang kemudian kita harus pemetakan masalahnya kira-kira ke depan apa supaya program ini memang sesuai dengan visinya Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik, tujuannya baik, caranya juga baik. Dan sampai kepada apa yang kita harapkan, kira-kira gitu. Bang Uda kira-kira? Iya, saya kira begini, tadi saya katakan, karena ini program yang baik, saya kira memang perencanaan pemerintah itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu harus kita dukung. Nah, dengan kejadian seperti ini, kalau kita bicara tentang moratorium, sebenarnya kan moratorium itu sudah terjadi di tempat-tempat yang bermasalah itu. Makanya saya lebih setuju sebenarnya kita clustering aja, ya clustering. Toh tadi kita dengar dari Dr. Tan itu ternyata kan juga ada SPPBG yang punya cerita sukses gitu loh. Ya, nah cerita sukses ini kan juga harus kita explore. Apa yang mereka buat bisa bekerja dengan baik dan sukses gitu loh. Dan kalau lihat dari persentasenya, katakanlah tadi beragam ya. Ada yang mengatakan sekarang penerimaan manfaat itu mulai dari 22 juta, ada 27 juta. Tadi saya dengar Ombudsman sekitar 25 juta gitu ya. Nah, saya kira memang sampai titik itu mau 20, 25, 27 ya memang ini yang harus kita evaluasi nih. Ya, kita clustering. Mana yang memang bermasalah itu kita evaluasi. Jadi ada dua pemetaan yang harus kita lakukan. Pertama adalah pemetaan mana daerah-daerah yang selama ini kita sebut bisa sukses, ini yang harus kita terusin, nggak boleh kita stop gitu ya. Kemudian mana yang bermasalah, ini yang harus kita evaluasi dan kita kita stop sementara, baru kemudian kita cari tahu apa masalahnya, kita cari solusinya. Nah, yang kedua pemetaan potensi masalah. Ini kan keracunan ini sebenarnya di hilir nih, di ujung ya.
Nah kira-kira nih sambil jalan ini yang 25-27 juta ini, kita bisa memetakan potensi masalahnya apa sebenarnya. Ada nggak potensi masalah lain selain keracunan? Contoh misalnya potensi-potensi masalah, satu mulai soal kebocoran anggaran. Kemudian soal objektivitas penentuan siapa vendor yang layak atau tidak misalnya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui ada operator-operator yang betul-betul bagus atau yang tidak. Itu kan potensi masalah yang nanti mungkin di hilirnya bukan hanya sekedar keracunan, ada potensi masalah apa lagi. Nah, saya kira memang pemerintah, ya terutama BGN ini, saya setuju tadi harus punya apa namanya ya, paper brief gitu ya, evaluasi tentang semua itu. Dan saya kira kalau itu bisa cepat dilakukan, mudah-mudahan isi dari Perpres itu bisa menjawab peta potensi masalah itu semua, sehingga ke depan kalaupun anggaran sudah disepakati sekitar 300T itu sudah mengantisipasi masalah yang kemarin kita rasakan selama 10-11 bulan ini, termasuk soal keracunan ini, dan mengantisipasi soal potensi-potensi masalah yang mungkin akan terjadi. Itu yang saya kira perlu dilakukan. Pak Agus ya, pertama saya kasih tahu kalau tadi ada terindikasi kader atau pimpinan partai politik, kader Partai Golkar kayaknya nggak ada. Sudah dikonfirmasi kalau Golkar nggak ada ya Bang ya? Cuman begini, di dalam kriteria itu kan memang tidak tidak dibatasi. Ini kan dibuka pada siapa aja. Jadi sebetulnya pun even dia orang partai politik, selama dia memenuhi syarat, ya, kemudian semua ketentuan itu sih sebenarnya nggak ada masalah juga sebetulnya. Nah persoalannya dia perform atau tidak. Kemudian dalam menjalankan itu sebagai operator yang betul-betul profesional atau tidak, sehingga tidak menimbulkan masalah gitu loh. Itu kan yang perlu kita cari tahu gitu. Nah oleh karena itu ke depan saya kira pertama tentu BGN yang paling bertanggung jawab kan dengan pelaksanaan program ini ya. Jadi saya kira BGN itu harus membuat memang semua proses ini mulai dari hulu sampai hilir itu nanti transparan, transparan, dan kemudian mengikuti regulasi yang mungkin dalam beberapa hari ke depan dimulai dari regulasi yang tertingginya adalah Perpres itu. Terus diikuti dengan tadi Pak Agus bilang petunjuk-petunjuk yang lebih turunan dari Perpres itu gitu. Nah tadi ya kemudian ini harus cepat ya. Karena jangan sampai itu tanggapan-tanggapan yang sudah mulai mengarah ketidakpercayaan itu berkembang, nggak boleh. Nah, pertama harus diimbangin. Saya kira memang BGN harus juga segera memberikan penjelasan ya. Tadi SPPG yang bagus itu juga harus kita tampilkan loh, bahwa ada daerah-daerah atau SPPG yang memang berjalan dengan baik, yang nggak boleh kita stop. Nah, yang kedua berikutnya, ini kan target 85 juta nih ya penerima manfaatnya. Dari sekarang yang 20-an juta sampai 85 juta ini ke depan menurut saya memang harus dilihat dulu. Tadi betul saya sepakat dengan Pak Agus. Ini harus program ini kan program subsidi tadi ya. Jadi memang harus tepat sasaran dan tepat guna. Mana yang prioritas kita harus sampaikan dulu. Karena gini, saya juga banyak mendengar ada dua hal. Pertama, kalau kita memberikan makanan ini kepada anak-anak siswa yang memang selama ini dia sudah mendapatkan makanan bergizi, ya menurut saya dia juga nggak akan mau makan itu gitu. Nah yang kedua, kalau dia nggak makan itu, ya itu kan jadi waste tuh. Nah kemudian tuh akan problem baru tadi yang saya kata. Kalau itu waste-nya tuh mau kemana itu penyelesaiannya, kan seperti itu. Nah yang kedua, ini kultur juga. Ya, kita sekarang menyarankan adik-adik adik siswa ini kan makan pakai tray itu ya. Itu nggak semua loh. Anak-anak siswa itu terbiasa makan kayak begitu itu. Ya kan? Dia biasa nggak pakai sendok. Nah, ini artinya juga harus dipersiapkan soal antropologi. Soal antropologi. Yang jadi sudah tadi disinggung harus juga ya dari awal ya. Harus juga dididik juga gitu loh. Nah, ini untuk mengantisipasi dari yang 25 sampai yang 85 juta. Namun masalahnya Bang, saya kira pertama yang paling penting tadi itu adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada program ini. Dan itu hanya bisa dilakukan satu, segera
hentikan di tempat-tempat yang bermasalah tadi itu, ya, dan kita cari tahu kenapa itu sebabnya kelanjutan, dan kita bisa mengantisipasi ke depan tidak terjadi lagi kejadian itu. Nah, yang kedua tadi, saya kira cerita sukses SPPG yang lain itu harus juga disampaikan. Nah, ini peran pers menurut saya penting, ya kan, untuk menyampaikan itu. Jadi jangan yang bermasalah terus nih yang disampaikan ini, bahwa yang lain juga ada cerita sukses harus disampaikan secara fair juga. Karena itu bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa ini berhasil, tapi itu membantu mengembalikan kepercayaan tadi itu. Karena ini masih banyak agenda ke depan untuk MBG ini dengan sekian ratus triliun itu anggarannya. Nah, kemudian yang ketiga juga yang paling penting adalah ya, dalam tata kelola itu saya kira memang harus semua stakeholder itu harus dilibatkan menurut saya, ya. Karena ini kan menyangkut mahasiswa, menyangkut siswa. Siswa itu ada ibunya, ada ayahnya, ada keluarganya. Di sekolah ada komite, ada gurunya gitu. Nah, mereka ini kan sebetulnya yang juga terlibat dalam teknis. Tapi saya kira dalam prosesnya dari hulu ke hilir, saya kira mereka ini juga harus juga dilibatkan, sehingga memang kontrol, pengawasan, semua itu juga bisa terjadi. Nah, itu nanti pada tata kelola itu juga dimungkinkan sebetulnya sentra-sentra yang menyelenggarakan makan gizi gratis ini itu bukan hanya bentuk tadi SPPG yang sekian miliar itu, tapi mungkin bisa bervariasi, ya, melihat situasi di daerah itu masing-masing. Ya, yang 3T tentu nggak seperti yang kita lihat di dekat-dekat perkotaan gitu, sehingga memang tadi tepat sasaran, tepat guna, tidak mubazir, efisien gitu, ya, dan kemudian tidak bermasalah. Kalau saya tadi tetap konsisten mengatakan bahwa dari sekian SPPG itu masih ada yang bagus, ya, masih banyak yang berjalan, dan saya kira ya kalau sudah bagus berjalan kan kita nggak perlu stop. Tapi kalau tadi bom waktu, saya kata. Ya, makanya kita cari tahu masalahnya apa, gitu. Dengan sambil tadi kita evaluasi, kita memetaan masalah, potensinya apa. Nah, kalau misalnya terindikasi SPPG itu yang jalan ini nanti ada potensi masalah yang sudah kita petakan tadi, ya oke, nggak apa-apa, kita evaluasi gitu loh. Nah, jadi menurut saya karena kalau begini, kalau berhenti tiba-tiba seperti ini, nanti kita khawatir juga berdampak kepada masalah yang tadi, misalnya soal tenaga kerja yang sudah berjalan, sudah ada misalnya petani atau nelayan atau ibu-ibu di pasar yang sudah selama ini juga terlibat di dalam itu gitu, ya. Nah, jadi saya kira kita clustering aja masalahnya. Nah, sambil kita evaluasi, dan harus cepat, ya, harus cepat. Karena ini kalau misalnya tidak cepat, evaluasi tindakannya tidak cepat, aturan atau regulasinya juga tidak cepat. Ukuran cepat itu berapa lama? Ya, satu, Perpres segera diterbitkan. Yang kedua tadi saya bilang disampaikan Pak Agus, segera kemudian ada turunan-turunan aturannya. Ya. Dan saya kira ini nggak bisa juga hanya sekedar diserahkan kepada BGN aja, ya, tapi ada kementerian-kementerian yang juga harus terlibat. Tadi Menteri Kesehatan, terus kemudian Kementerian Dalam Negeri mungkin yang berkoordinasi dengan program sebesar ini, tidak hanya BGN. Kementerian Pendidikan, gitu ya. Jadi kemudian memang harus ada sinergi lah antara lembaga dan kementerian. Yang ketiga tadi, stakeholder semua yang terlibat ini, karena rantainya panjang sampai ke sekolah, ini harus juga dilibatkan.